Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran komunikasi 1. Nah, ini adalah pelajaran lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isyarat huruf, ya. Ini baru pertemuan kedua. Ingat apa saja yang kalian pelajari besok, yaitu yang pertama isyarat huruf, isyarat Morse, dan isyarat bendera internasional. Nah, ini untuk KD 3.1. Nah, ini adalah pertemuan kedua yang akan membahas tentang isyarat huruf. Nah, masih ingat 3 jenis isyarat huruf dalam pertemuan sebelumnya? Nah, masih ingat gak? Nah, saya ingatkan kembali. Isyarat huruf yang pertama adalah isyarat satu huruf. Nah, isyarat satu huruf. Kemudian yang kedua adalah isyarat dua huruf. Yang ketiga adalah isyarat tiga huruf. Gampang kan? Hanya angka saja, pasti jelas gampang. Nah, namun yang perlu diingat, isyarat satu huruf, itu digunakan untuk apa? Nah, isyarat satu huruf itu biasanya digunakan untuk kondisi yang urgensi atau penting. Kemudian isyarat untuk dua huruf digunakan untuk kondisi yang kondisi darurat atau distress. Kemudian yang isyarat tiga huruf biasanya diawali dengan M atau mic, biasanya digunakan untuk untuk apa? Untuk M, medis. Oke. Nah, isyarat yang M itu biasanya digunakan untuk isyarat medik, yang bisa diikuti huruf berikutnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah ada contoh-contohnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas isyarat yang satu huruf atau isyarat tunggal. Oke, apa saja itu isyarat tunggal contohnya? Nah, ini adalah contoh isyarat huruf tunggal. Ini contohnya A, ya A saja. Nah, setiap huruf A sampai Z di situ ada artinya. Contoh di sini adalah huruf A, alfa. Mengandung arti bahwa di bawah kapal saya ada seorang penyelam. Nah, biasanya ini bisa disampaikan melalui isyarat bendera, sebuah bendera internasional, maupun isyarat yang lain. Kemudian ada isyarat B, bisa mengandung arti bahwasanya kapal saya, ini saya itu maksudnya kapal saya, sedang memuat atau membongkar barang yang berbahaya. Oke. Berikutnya isyarat C atau Charlie mengatakan ya atau persetujuan atau afirmatif, di mana menunjukkan bahwa kelompok yang mendahulunya itu mengiyakan. Charlie artinya ya. Nah, nanti kita pelajari apa sih maksudnya ini C ya atau afirmatif ini. Artinya bahwasanya bisa kita paham atas pesan yang disampaikan oleh stasiun sebelumnya. Ini bisa dikatakan di situ. Kemudian isyarat berikutnya adalah isyarat delta. Artinya jauhlah saya sukar mengolah gerak. Olah gerak apa? Ya jelas mengolah gerak kapal. Mungkin di sini kapal tersebut ada kendala teknis, bisa baling-balingnya itu terbelit oleh jaring atau ada kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah isyarat echo. Artinya saya sedang merubah haluan ke kanan. Nah, sebenarnya ini kelanjutannya adalah e i s. I itu biasanya terdiri dari dua titik. Itu nanti mengandung arti saya sedang merubah haluan ke kiri. Kemudian S, artinya saya sedang berhenti. Ini lanjutnya isyarat satu huruf.
Berikutnya lanjutannya F atau foxtrot. Nah, artinya kapal saya rusak, hubungi kapal saya. Nah, ini seperti permintaan bantuan. Cuma bantuannya itu bukan kondisi darurat, atau distress. Kalau kondisi darurat kita bisa menggunakan isyarat 2 huruf. Ini kondisinya urgent atau penting. Ya, urgent itu penting, distress itu kondisi darurat. Kondisi darurat itu seperti kapal kebakaran, kapal akan segera tenggelam dan lain sebagainya, itu isyarat darurat. Kemudian contoh berikutnya adalah golf. Kapal saya membutuhkan pandu. Apa itu pandu? Ini ada seseorang ya yang nanti akan memandu kapal yang akan memasuki pelabuhan. Karena di pelabuhan mungkin ketika kalian berlayar di pelabuhan negara lain, kalian belum mengetahui alur pelayarannya. Nah, ini wajib bagi kalian untuk bisa menghubungi seorang pandu dan menyatakan pertolongannya. Nah, apabila sudah ada, kalian nanti akan memberikan sebuah informasi, yaitu isyarat H, bahwasanya di atas kapal saya ada seorang pandu. Nah, dan masih banyak sampai Z, istilahnya isyarat 1 huruf atau isyarat tunggal ini. Nanti kalian bisa browsing sendiri, bisa kalian tulis di buku kalian isyarat-isyarat tunggal ini. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah kombinasi antara huruf dengan angka. Nah, huruf dengan angka ini bisa kita jabarkan, cara pengkodanya gampang. Gampang kalau kalian belajar. Kalau hanya nggak pernah belajar ya tetap saja akan bingung. Oke, perhatikan dengan baik. Nah, huruf yang pertama, ini bukan isyarat tunggal atau isyarat 1 huruf ya. Ini ada isyarat huruf dengan angka atau isyarat kombinasi. Oke. Yang pertama itu adalah isyarat yang pertama itu adalah azimut. Diawali dengan A. Artinya azimut. Apa itu azimut? Baringan. Nah, biasanya kapal yang ingin menginformasikan sebuah baringan kepada kapal lain itu mengawali dengan huruf A, alfa. Kemudian diikuti dengan 3 digit angka yang mengikutinya. Nah, kita contohkan di sini. Misalnya ada A025. Artinya secara langsung itu baringan 025 derajat. Nah, apabila kita nanti kombinasikan dengan kode yang lain, kita bisa menambahkan di sini LW 5 whisky A025 alfa nada 0 B1 panta 5. Artinya saya menangkap pancaran Anda pada baringan 025 derajat. Nah, di sini LW A025 yang artinya saya menangkap pancaran Anda. Pancaran itu adalah mungkin istilahnya sinyal bisa atau kode dari radio yang lain pada baringan 025 derajat. Oke, yang berikutnya course atau C, yang diawali dengan course atau C yang artinya haluan. Isyarat ini, course ini diawali dengan huruf C yang akan diikuti dengan 3 digit angka yang mengikutinya. Nah, kita contohkan misalnya di sini C070. C Charlie artinya haluan 70 derajat. Nah, kita kombinasikan dengan kode yang bisa kita dapat di buku Code of Signal. FL C 123. Artinya di sini Anda harus mengambil haluan 123 derajat.
untuk mencapai tempat di mana kecelakaan terjadi. Nah, C123 ini adalah arti dari haluan 123 derajat di sini. Oke, sudah bisa dipahami. Saya ulangi. Yang pertama A, azimut. A artinya baringan. Berikutnya C atau cos artinya haluan. Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga adalah date artinya tanggal. Nah, date ini diawali dengan huruf D atau delta. Berikutnya bisa diikuti dengan 2 atau 4 atau 6 angka di belakangnya. Di mana dua angka pertama menunjukkan tanggal, dua angka berikutnya menunjukkan bulan, dan dua berikutnya biasanya menunjukkan tahun. Jadi ini bisa diikuti 2, 4 atau 6 angka. Nah, misalkan di sini D12 artinya adalah tanggal 12, bulannya bulan sekarang, tahunnya tahun sekarang, kecuali kita tambahkan di bulan yang lain. Contoh, kita ingin bulan Maret bukan bulan sekarang, maka kita tambahkan 2 digit angka berikutnya menjadi D1203. Artinya di sini tanggal 12 bulan Maret, tahunnya tahun sekarang. Oke. Nah, kita ingin tahunnya tahun 2020 misalnya. Maka di sini kita bisa tambahkan D1203 20, bukan 2020 ya, tapi 20. Nah, di sini artinya nanti ya tanggalnya 12, bulannya 03, tahun 2020. Kalau tanpa dikasih 2 digit angka terakhir atau 6 di situ akan menunjukkan tahunnya tahun sekarang. Oke, sudah bisa dipelajari. Berikutnya adalah L atau latitude atau lintang. Ingat, latitude artinya lintang. Nah, latitude ini diawali dengan huruf L yang kemudian berikutnya diikuti dengan 4 digit angka di belakangnya. Saya ulangi, diawali dengan huruf L. Dari kepanjangan dari latitude ini, bukan kepanjangan dari lintang ya. Yang berikutnya diikuti dengan 4 digit angka di belakangnya. Nah, 2 angka pertama menunjukkan derajat. Nah, 2 angka berikutnya menunjukkan menit. Nah, di sini ini nanti bisa kalian dapatkan pelajaran ini di pelajaran ilmu pelayaran. Nah, dan biasanya karena lintang itu hanya ada di utara dan selatan, maka untuk memperjelas ini bisa ditambahkan atau tidak. Kalau memang L sudah bisa dipastikan itu lintang utara, ya kita tidak usah menambahkan lintang utara atau notnya. Kalau untuk memperjelas pun boleh kita menambahkan huruf N. Makanya di sini bisa diakhiri dengan huruf N untuk menunjukkan utara, untuk menunjukkan utaranya. Nah, di sini huruf N-nya, dan bisa menunjuk ataupun bisa kita tambahkan S atau panjangan dari south untuk menunjukkan arah selatannya di sini. Nah, south yang artinya kita misalkan di sini L 6950S yang artinya lintang 69 derajat 50 menit S selatan. Ini artinya. Nah, lintang bujur ini adalah merupakan informasi yang menunjukkan posisi kita. Ya, menunjukkan posisi kita. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang lintang dan bujur di ilmu pelayaran. Oke, saya ulang lagi. Lintang diawali huruf L, ya, kemudian diikuti oleh
4 digit angka. Dua angka pertama menunjukkan derajatnya 69, dua angka berikutnya menunjukkan menit. Jadi derajat, menit, detik. Nah, biasanya gitu. Cuma di sini hanya disebutkan derajat dan menitnya saja. Oke, berikutnya lanjut. Nah, berikutnya adalah longitude. Nah, setelah lintang ya pasti ada bujur. Nah, bujur ini atau longitude diawali bukan dengan huruf L, walaupun singkatan longitude, tapi untuk membedakannya longitude ini diawali dengan huruf G atau golf, di mana dia nanti akan diikuti dengan 4 atau 5 angka setelahnya. Nah, di sini bedanya 4 atau 5 angka setelahnya. Kalau lintang itu hanya diikuti oleh 4 angka setelahnya, kalau long itu diikuti oleh 4 atau 5 angka setelahnya, di mana 2 atau 3 angka pertama menunjukkan derajat. Nah, 2 atau 3 angka pertama menunjukkan derajat, dan 2 angka terakhir akan menunjukkan menit. Nah, di sini apa bedanya? Nah, nanti di ilmu pelayaran kalian pelajari bahwasanya kalau lintang itu maksimalnya hanya 90 derajat, sehingga maksimal digitnya angka hanya ada 2, berbeda dengan bujur. Kalau bujur maksimalnya itu adalah 180. Makanya di sini ada 2 atau 3 digit angka. Berikutnya adalah bahwasanya bujur ini diakhiri huruf E yang menunjukkan east atau timur, dan huruf W yang akan menunjukkan west atau barat. Bisa kita contohkan di sini, nanti bisa diingat-ingat ya. G14535E. Nah, kita bahas. G menunjukkan itu bujur golf ya, longitudenya. 145 adalah 3 digit pertama menunjukkan 145 derajat. Kemudian 35 berikutnya menunjukkan menit. Is menunjukkan timurnya. Oke, bisa dipahami ya sekarang. Oke. Nah, berikutnya lanjut. Berikutnya adalah yang keenam, ada rank atau apa artinya rank? Yaitu jarak R. Nah, rank ini diawali dengan huruf R, yang kemudian berikutnya diikuti oleh 2 digit angka di belakangnya. Nah, jarak ini dinyatakan dalam satuan mil out. Ingat, karena kita bicara komunikasi play, kita menggunakan mil out. Nah, bisa kita contohkan di sebuah contoh pengkodean ini. Yang pertama adalah OV, bukan 0 ya, itu ya, maaf, salah penulisan. Itu adalah OV A 070 R 14. Di sini artinya adalah ranjau agaknya berada pada ini baringan 70. Ini pelajaran yang tadi. A070 mengartikan di sini adalah baringan 70 derajat. Berikutnya adalah R14 artinya rank dari saya yang jaraknya 14 mil. Huruf R di sini boleh ditiadakan jika dengan ditiadakannya huruf tambahan itu tidak akan menimbulkan kekeliruan. Namun saran saya agar tidak keliru ya ditambahkan huruf R tersebut. Oke, sudah bisa dipahami ya. R itu menunjukkan rank. Nah, berikutnya adalah speed atau kecepatan.
kecepatan. Nah, di sini ada dua untuk satu kecepatan ini ada dua kode. Yang pertama diawali dengan huruf S, yaitu speed tadi. Apabila satuan yang digunakan, di situ yang akan kita sampaikan kecepatannya adalah dalam mil per jam. Kemudian diawali dengan huruf V atau Victor apabila satuan yang digunakan adalah kilometer per jam. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh. BI S 400. Nah, kita menggunakan apa? Nah, di sini S-nya 400 menggunakan huruf S. Berarti nanti satuan yang digunakan adalah mil per jam. Artinya di sini adalah kecepatan pesawat terbang saya terhadap permukaan bumi adalah 400 mil per jam. Ini kecepatan pesawat terbang ya, bukan kecepatan kapal. Nah, oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. S artinya speed, ada dua, S dan V. Oke, berikutnya yang ke-8 ini adalah T. T ada time atau waktu. Nah, ini juga sama dengan sebelumnya, bahwasanya waktu itu ada dua pengkodan ya. Dan nanti waktu dinyatakan dalam 4 digit angka. Yang pertama waktu atau diawali dengan huruf T atau time, di mana T yang diawali dengan huruf T huruf T ini menyatakan bahwa waktu yang dimasukkan oleh isyarat itu adalah waktu setempat atau local time. Nah, apabila waktu diawali dengan huruf Z, diawali dengan huruf Z atau Zulu, bahwasanya waktu tersebut dimaksudkan oleh isyarat jika satuannya GMT atau waktu Greenwich, waktu menengah Greenwich time GMT. Oke, kita contohkan di sini. RX Z1340 diawali dengan huruf apa? Diawali dengan huruf Z. Maka artinya Anda harus melanjutkan perjalanan pada pukul 3. Di sini kata kuncinya adalah Z1340, artinya pada pukul 13.40 dalam satuan GMT. Nah, namun apabila kita diawal dengan huruf T, di sini RD1, artinya Anda harus menghibur jangkar pada pukul 13.25 pada waktu setempat. Nah, di sini ada dua waktu yang digunakan. Kalau kita menggunakan T itu adalah waktu setempat. Jika kita menggunakan Z itu artinya waktu dalam bentuk GMT. Nah, karena di kapal itu ada alat yang namanya kronometer yang digunakan untuk menunjukkan waktu dalam GMT, sehingga kita bisa istilahnya bisa menyatakan waktu itu dalam bentuk GMT ataupun dalam waktu setempat. Nah, di sini kita pada akhir kesimpulannya saya ingatkan lagi bahwasanya ya dalam beberapa pengkodean tadi kita ingatkan lagi. Yang pertama adalah A, singkatan dari azimut menyatakan baringan ya. A atau azimut menyatakan baringan. Kemudian C atau course menyatakan haluan. Kemudian L atau lintang. Nah, kemudian berikutnya singkatan dari L itu latitude. Kemudian G golf menyatakan bujur. Berikutnya D tanggal, date ya. Kemudian berikutnya ada yang keenam R atau range menyatakan jarak. Berikutnya S speed menyatakan kecepatan apabila dalam mil per jam. Nah, kalau dalam bentuk kilometer per jam dinyatakan dalam bentuk V. Kemudian yang berikutnya adalah T, time, apabila itu merupakan local time.
Dan yang terakhir adalah Z apabila dinyatakan waktu dinyatakan dalam bentuk JMT. Oke, sudah bisa dipahami ya. Nah, nanti kalian bisa apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam forum di bawah keterangan tersebut atau di komennya. Oke, nah, demikian untuk sesi terakhir dalam isyarat huruf. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan untuk mempelajari isyarat Morse. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan kuis di bagian bawahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.